Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat belajar, mencari ilmu, menghormati guru. Kita semua bersaudara. Itulah syarat utama kita di dalam belajar. Harus semangat belajar mencari ilmu, harus bersungguh-sungguh. Insya Allah kita nanti ilmunya akan bermutu. Amin ya rabbal alamin. Yakin kepada Allah SWT. Namun sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki dan dimudahkan pemahaman oleh Allah SWT. Nah, anak-anakku semuanya sayang, sekarang pembelajaran kita, pembelajaran kedua, yaitu mengenal Allah SWT dan kitab-kitabnya. Jadi kita harus kenal dulu siapa Allah. Nah, kita nggak mungkin mengenal zatnya Allah, tetapi kita harus mengenal dengan sifat-sifatnya Allah. Di dalam sifat-sifat Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Nanti kita hafal satu persatu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kita semua selalu mempelajari tentang Asmaul Husna. Walaupun cuma sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan menjadi bukit. Dan juga kita akan mengenal dengan nama-nama kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengenal Allah, lihat hasil ciptaannya. Adanya langit, adanya bumi, adanya bulan dan bintang. Itu tidak mungkin dengan adanya sendiri. Seperti kita melihat aneka ragam makanan, nggak mungkin makanan itu langsung simsalabim langsung ada. Pasti ada yang membuatnya. Kita harus yakin. Dan kita nggak mungkin percaya kalau makanan itu ada dengan sendirinya. Seperti buku ini ada dengan sendirinya, mustahil, pasti ada yang membuat. Begitu juga matahari pasti ada yang membuat. Nah, itu membuktikan adanya Allah. Maka kita harus mengenal Allah. Harus yakin adanya diri kita, itu membuktikan adanya Allah. Nggak mungkin kita adanya dengan sendiri. Meja aja ada yang membuat, buku ada yang membuat, pensil ada yang membuat. Nah, begitu juga Allah. Yakin pasti adanya. 1+1 wajib 2. Adanya hasil ciptaan menyebabkan adanya sang pencipta. Nggak mungkin ada hasil karya nggak ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuatnya. Makanya kalau ada orang yang anti Tuhan, itu orang yang kurang akal. Dia mengatakan gemblong ada dengan sendirinya, kue ini ada dengan sendirinya, mustahil. Banyak orang-orang yang pemahamannya keder, otaknya keblinger, mereka mengatakan dunia ini nggak ada Tuhannya. Itu orang yang blow on, tolol, bindongo. Nah, iya, karena apa? Langit ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu Al-Mumit. Artinya Allah yang Maha mematikan. Nah, kita kan bakal mati tuh. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah kematian. Nah, kita bakal mati semua ini. Nah, kalau kita bakal mati, nah hidup kita juga akan lebih berhati-hati. Kita bakal wafat, nah insya Allah kita semakin banyak bertaubat. Takut untuk melakukan maksiat. Tuh, Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Ada lagi Al-Hayyu yang Maha hidup. Allah yang Maha hidup. Ya. Hayyun qayyumun abadan, dia hidup selama-lamanya. Kalau kita ya kecil, dewasa, gede-gede mati. Kadang-kadang nggak sampai gede mati. Baru lahir mati. Makanya Allah Maha hidup. Kalau diri kita hidupnya terbatas. Ya, hidup kita terbatas. Kemarin aja kelas 1, sekarang udah kelas 6. Ya kan? Apa kita selamanya kelas 6 ini sekarang? Kelas 5, kelas 3. Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 5 dulu, nanti baru kelas 5, baru kelas 6. Sekarang kan baru kelas 5. Ya kan? Tapi harus semangat belajar, insya Allah nanti kita akan naik ke kelas 6. Al-Hayyu. Nah, juga ada Al-Qayyum yang Maha berdiri dengan sendirinya. Tuh, Allah Maha Qayyum, Maha berdiri dengan sendirinya. Kalau kita tergantungan, kita makhluk sosial. Seperti yang kita pelajari itu dalam pelajaran umum tentang rantai-rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Ada yang makan rumput. Apa tuh makan rumput? Kerbau. Tapi rumputnya dimakan oleh kutu, kutunya dimakan oleh burung, burungnya ntar dimakan oleh ular. Namanya itu jaring-jaring rantai-rantai makanan. Nah, artinya apa? Kita ini makhluk sosial. Nggak bisa hidup dengan sendirinya. Tukang celana butuh tukang baju butuh tukang celana, tukang air butuh tukang makanan, tukang baju butuh tukang minuman. Nah, itu kita saling membutuhkan. Nah, maka disebut makhluk sosial. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, dan nggak boleh angkuh. Sama teman kita semua kan, kita semua bersaudara, kita semua saling membutuhkan. Nggak bisa kita hidup dengan sendirinya. Tuh, tangan aja yang kanan butuh dengan yang kiri. Yang laki butuh kepada temannya, semuanya kita saling membutuhkan. Makanya nggak bisa hidup dengan sendiri. Makanya nggak boleh saling caci memaki di antara satu dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu Al-Ahad, Allah Maha Esa. Ya, di Quran jelas, kul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal. Kalau Tuhannya banyak, ya bisa berantem. Ya, yang satu mau merenovasi,
Yang satu mau menghancurkan, yang satu mau memperbaiki, yang satu mau merusak. Nah, nggak bisa. Ya, jadi Allah itu tunggal satu. Seperti dalam falsafah Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa itu harus kita yakini. Ya. Nah, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menjalani aneka ragam perintahnya, menjunjung tinggi segala perintahnya. Kita yakin Allah Maha hidup, kita bakalan mati. Ya, kita hidup nggak selamanya. Jadi kita mau melakukan aneka ragam perbuatan yang baik. Allah Maha berdiri sendiri, kita tidak berdiri sendiri, kita ketergantungan kepada siapapun. Makanya kita hidup kita jadi akur. Ya, jadi saling bantu membantu, saling bahu membantu. Allah Maha Esa. Ya, kalau kita kan berbilang nih manusia, ya, makanya harus jaga kebersamaan dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan pelajari yaitu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga lihat tuh pelajarannya selain lihat video Pak Ustadz. Ya. Nah, nanti apalin tuh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Asmaul Husna tadi. Dihafalin, direkam, sebut apa artinya Al-Mumit, kalian jelaskan. Apa artinya Al-Hayyu, kalian jelaskan. Apa artinya Al-Ahad, kalian jelaskan. Apa artinya Qayyum, Al-Qayyum, nah kalian jelaskan. Jadi ada berapa tuh? Ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sama Al-Ahad. Nah, kalian tulis artinya dan jelaskan, nanti kalian bacakan dan direkam dalam video. Kirimnya di dalam classroom. Ya, setelah mengisi absen, nah buka tuh kelasnya tuh, buka kelas, lihat di situ tugas apa aja, lihat videonya, simak, pelajari. Jadi kita paham, karena belajar secara jarak jauh gini kita harus semangat, harus teliti, perhatikan video-video yang Pak Ustadz kirim, baik video Pak Ustadz ataupun video-video pembelajaran yang lain, untuk perbandingan, untuk menambah kita wawasan. Kalau kita nggak semangat dalam belajar, nanti wawasan kita juga akan berkurang. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, selalu diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.